Jika Anda ingin dibentuk dengan pendidikan teologi yang berkarakter, maka bergabunglah bersama kami di STT Inti Bandung. Salah satu keberhasilan dari dunia pendidikan adalah adanya keterhubungan antara pendidikan yang ditawarkan dengan perubahan zaman. Inilah yang saya dapati selama saya belajar di STT Inti. STT Inti telah mengajarkan saya untuk berpikir dinamis, kreatif dalam menghadapi perubahan zaman. Materi perkuliahan yang up to date telah membantu saya untuk mengatasi segala tantangan yang saya hadapi selama di dalam pelayanan. STT Inti adalah tempat yang tepat bagi Anda yang tidak hanya ingin dibekali secara akademis, tetapi juga secara praktis. Penekanan pendidikan pada keterampilan pelayanan dan pengembangan karakter merupakan ciri khas STT Inti. Semua pembelajaran yang saya dapatkan selama di STT Inti sangat menolong saya menghadapi dunia pelayanan saya saat ini. STT Inti tempat saya belajar, banyak hal yang saya dapatkan baik untuk mengembangkan talenta karakter maupun pemahaman tentang Alkitab. Itu dapat menolong saya dalam pelayanan di GKPB MDC Silu, Nusa Tenggara Timur. Pendidikan di STT Inti telah mengubah pola pikir dan karakter saya, sehingga sangat membekali saya di dalam ladang pelayanan. Sebelum saya mengikuti perkuliahan di STT Inti, saya merasa jenuh dalam pelayanan saya. Tetapi setelah saya mengikuti perkuliahan, pemahaman akan firman Tuhan semakin kaya dan pandangan saya terhadap kekristenan semakin luas, sehingga memudahkan saya dalam berinteraksi dengan saudara-saudara seiman dari berbagai denominasi, khususnya dalam bidang pelayanan misi. Mari bergabung bersama dengan kami. Mari bergabung bersama kami STT Inti. Mari bergabung bersama dengan kami. Mari bergabung bersama kami. Shalom saudara-saudara. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. Oke. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bersama kita katakan, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. haleluya. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kita siap terbang bersama Tuhan. Amin. Amin. Ku kan terbang. Hey. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
tanganmu melebihi rancanganku. Firmanmu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan, Katakan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu kami siap lebih lagi Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu, membawa segenap pujian kami ke tahta-Mu Tuhan. Bersama kita katakan, ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, pelukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Kami memuji-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan, ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu
tersungguh memuji dan memujamu Tuhan, tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Oh, di hadiratmu aku tersungguh memuji dan memujamu Tuhan, tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Hanya di hadiratmu, aku tersungguh memuji dan memujamu Tuhan, tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Di dalam hadiratmu, di hadiratmu aku tersungguh memuji dan memujamu Tuhan, tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Kau Tuhanku selamanya, Kau Tuhanku selamanya, Kau Tuhanku. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami menemukan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan. Jiwa yang haus, jiwa yang rindu, jiwa yang lapar Engkau puaskan ya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah menahan cinta kasih-Mu, Allah yang tidak pernah menahan kemurahan-Mu, Allah yang tidak pernah menahan anugerah-Mu. Engkau alirkan bagaikan sungai yang tak pernah kering. Demikian cinta kasih-Mu mengalir di dalam hidup yang rindu dan haus akan Engkau. Di pagi hari ini kami datang padamu. Rindu hati kami untuk mendengarkan-Mu. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan hidup bagi kami. Firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi kaki dan jalan-jalan kami. Firman-Mu adalah pedang roh bagi kami. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Apa yang tidak bisa diberi oleh dunia ini, Engkau berikan bagi kami. Apa yang Engkau berikan kepada kami, tidak kami temukan di dunia ini. Itu sebabnya kami datang padamu pagi hari ini. Untuk kami mendengarkan-Mu, untuk berbicara kepada kami. Allah yang hidup, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasih.
Tuhan merupakan anugerah yang besar di dalam hidup kita. Bila di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Dia. Dan terlebih tentu Allah masih mau berbicara kepada kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus menguasai setiap hati kita, menguasai seluruh pikiran dan perasaan kita, seluruh hidup kita. Karena saya percaya pagi hari ini kita sedang merindukan Tuhan untuk Ia berbicara kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, 2 minggu telah kita lewati di bulan Mei ini. Dan tiap-tiap minggu kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebagaimana tema di dalam gereja kita, GKPB MDC Pangkal Pinang, lockdown. Di minggu pertama kita sudah belajar mengapa Yesus menyuruh murid-murid untuk harus tinggal dan menunggu di kota Yerusalem. Mengapa mereka harus menunggu dan menanti di sana? Sebagaimana yang diutarakan di minggu pertama bahwa Tuhan menyuruh mereka adalah untuk menanti janjinya. Dan minggu yang kedua telah juga disampaikan kepada kita sampai berapa lama mereka harus menunggu. Di sana tidak ditentukan berapa lama mereka harus menunggu. Tidak disampaikan sampai kapan mereka harus di lockdown. Ada satu waktu yang tidak dibatasi atau tidak dikasih tahu kepada mereka sampai kapan. Tetapi yang jelas Tuhan memberikan signal kepada mereka. Sebagaimana minggu kedua, 1 minggu yang lalu kita disampaikan oleh hambanya tentang satu topik yang namanya dikatakan di sana mereka harus menunggu, mereka harus menanti sampai mereka diperlengkapi kuasa dari tempat maha tinggi. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, minggu ini kita akan belajar selama mereka di lockdown, selama mereka menunggu sampai mereka diperlengkapi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka perbuat? Murid-murid ngapain? Apa yang mereka lakukan selama mereka ada di kota Yerusalem untuk menunggu dan menanti? Suatu kali Yesus sebelum naik ke sorga dan ia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan di saat itulah Tuhan memberitahukan, menyampaikan kepada mereka untuk tinggal dan menunggu di Yerusalem. Kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya demikian, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Lalu apa kata Tuhan Yesus pada mereka? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 20. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan
waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Pemulihan kerajaan bagi Israel adalah sesuatu hal yang dinantikan oleh murid-murid. Namun ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus memberikan jawaban kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu." Dikatakan di sana oleh Yesus, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya bahwa sesungguhnya kehendak Allah lah untuk memulihkan bangsa Israel. Kehendak Allah lah untuk memulihkan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tetapi yang dikatakan di sana ada satu dikatakan kalimat, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Ada suatu jawaban yang pasti bahwa ia akan memulihkan, ia akan melakukan sesuatu apa yang ia inginkan, apa yang dikehendakinya. Bahwa memang kehendaknya adalah memulihkan semua keadaan, memulihkan semua bangsa-bangsa untuk bisa mengalami damai sejahtera, untuk bisa mengalami ketenangan, untuk mengalami pembebasan, untuk mengalami berkat Tuhan. Tetapi masa dan waktu dikatakan tidak perlu kamu tahu. Jawaban Allah kepada mereka untuk memulihkan kerajaan Israel itu adalah suatu yang pasti. Namun, kapan akan itu dilakukan? Sekali lagi dikatakan di situ, Anda tidak perlu tahu. Dikatakan ada masa. Masa di sini artinya ada interval, ada rangkaian proses yang akan dilakukan oleh Tuhan. Ya, di dalam satu waktu yang tidak bisa kapan itu akan dilakukan. Tetapi itu adalah suatu kepastian. Artinya ada titik awal dan ada titik akhir. Ada interval waktu dan pada waktunya ia akan melakukan itu. Waktu itu artinya dalam bahasa Yunani, dalam terjemahan asli Perjanjian Baru dikatakan di sana kairos. Masa itu artinya kronos. Ada kronos dan ada kairosnya Allah untuk ia menyatakan sesuatu apa yang diinginkan
pemulihan, untuk melakukan perbuatan yang ajaib bagi orang-orang yang sedang menantinya. Pertanyaannya, di masa dan waktu, di dalam interval untuk menanti apa yang akan Allah kerjakan di dalam kehidupan satu bangsa, di dalam satu kehidupan kelompok orang, atau mungkin dalam hidup seseorang. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Perlu kita mengetahui dan menyadari bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan satu permohonan, bahwa pasti Allah menjawab itu. Pasti Allah menjawab setiap permohonan kita. Tidak ada satupun doa atau permohonan, permintaan kita kepada Dia yang tidak Ia jawab. Itu pasti. Namun perlu kita ketahui bahwa secara umum jawaban setiap permohonan kita ada 3, Bapak Ibu. Yaitu jawaban pertama adalah iya. Dan yang kedua adalah tidak. Dan yang ketiga, tunggu. 3 jawaban ini, kalau di antara 2 di antara 3 itu iya dan tidak, itu tidak terlalu sulit bagi kita. Tetapi pertanyaannya adalah, persoalannya adalah ketika doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu sifatnya adalah tunggu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa suatu kali akan Tuhan memberikan apa yang kita minta? Bahkan seringkali permohonan, permintaan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan itu umumnya atau sifatnya umum, seringkali jawabannya adalah menunggu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana ketika pada waktu Allah menyuruh para murid-muridnya, ketika pada waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di kota Yerusalem, tidak ada satu di sana kalimat atau kata yang mengatakan nanti ya jam segini, hari ini aku akan memberikan apa yang aku janjikan itu. Atau pertanyaan yang kamu tanya itu aku akan jawab nanti jam ini, hari ini. Gak ada. Dia hanya berkata sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat maha tinggi. Kapan itu enggak tahu. Kapan janji itu digenapi juga enggak tahu kapan. Tetapi yang pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan tidak memberitahukan. Tuhan tidak mengasih tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Perlu kita mengetahui dan memahami bahwa waktu kita dengan waktunya Allah itu berbeda. Allah adalah tahu, mengenal dan mengenal benar siapa kita. Allah tahu, mengenal betul kapan tepatnya Ia memberikan apa yang dijanjikannya. Allah tahu betul kapan Ia akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Allah mengenal betul kapan Ia akan memberikan kepada kita apa yang kita naikkan, kita mohon kepadanya. Apa yang kita panjatkan kepadanya sebagai permohonan kita. Allah tahu itu, Allah mengenal hal itu. Tetapi kapan Ia akan berikan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi itu suatu kepastian. Itu ada suatu kepastian Bapak Ibu. Hal yang mendasar, yang pertama, yang terutama adalah bagaimana kita membangun atau memiliki relasi dengan Allah. Itu hal yang paling pertama terlebih dahulu untuk kita miliki adalah kita memiliki relasi kasih dengan Allah. Relasi kasih dengan Allah diawali dengan iman kepada Yesus Kristus. Itu menjadi hal yang sangat mendasar. Yang utama dan pertama adalah kita memiliki relasi dengan Allah oleh iman kepada Yesus Kristus.
Artinya kita mempercayai Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Mengapa di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu? Mengapa di dalam Yesus Kristus kita memiliki iman kepada Yesus Kristus? Mengapa? Satu-satunya yang menghubungkan kita kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Satu-satu yang menghubungkan kita di dalam kerajaan sorga. Itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya yang menghubungkan kita kepada Bapa di surga adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Ia telah menghapuskan seluruh penghambat, yaitu dosa yang menghalangi kita untuk terhubung dengan Bapa di surga. Yesuslah yang menghancurkan penghalang itu. Hanya Dialah yang memang menghancurkan itu. Menghancurkan tembok penghalang itu antara manusia dengan Allah. Tembok yaitu dosa yang menghalangi kita untuk kita tidak terhubung dengan Allah. Dia mati di kayu salib. Mati sebagai kita oleh karena dosa kita. Dan kemudian Ia bawa semua dosa itu dikubur ke perut bumi. 3 hari kemudian Dia bangkit dan Dia hidup. Saudara-saudari Yesus yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kenapa di dalam Yesus Kristus hanya satu-satunya yang dapat bisa menghubungkan kita dengan Bapa di surga? Karena memang Yesus adalah Raja di surga dan di bumi. Namun demikian Bapak Ibu, sekalipun kita terhubung kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, tetapi tidak serta-merta seluruh apa yang kita naikkan kepada Dia, yang kita mohonkan kepada Dia, diberikan kepada kita. Hal yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita merawat relasi kita dengan Allah. Ini perlu kita merawat. Tidak hanya sekedar terhubung, tetapi ada hal yang perlu kita lakukan adalah merawat relasi. Bahkan relasi itu sampai kita mengalami satu keintiman dengan Allah, keakraban dengan Allah. Apa yang menjadi sarana untuk kita bisa merawat relasi kita sampai kita intim dengan Allah, sampai kita memiliki keakraban dengan Allah? Jawaban dari itu Bapak Ibu, doa adalah sarana bagi kita untuk merawat, membangun relasi yang penuh kasih kepada Allah. Dan Allah kepada kita. Atau dengan kata lain bahwa doa itu adalah dialog antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Kalau doa itu adalah dialog antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita, maka doa bukan hanya sekedar kita menaikkan semua atau membawa daftar permohonan kita kepada Dia. Tidak hanya sekedar kita mengucap syukur kepada Dia. Memang itu penting dan sangat penting hal itu. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat mendengar Ia berbicara kepada kita. Karena ini adalah dialog. Komunikasi dua arah. Antara manusia dengan Allah. Antara saya dengan Allah dan Allah dengan saya. Antara kita dengan Allah, Allah dengan kita.
Berarti kalau dengan demikian itu merupakan satu dialog antara kita dengan Allah. Ada waktunya kita tidak berbicara. Ada waktunya kita berdiam diri dan tidak berbicara. Untuk apa? Supaya Allah berbicara dengan kita dan kita mendengarkannya. Perlu kita pahami Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa banyak hal yang kita kehendaki belum tentu itu merupakan kehendak Allah. Atau sebaliknya, ada banyak hal kehendak Allah, ada banyak hal yang Allah inginkan tidak sesuai dengan kehendak kita. Termasuk di dalam setiap permohonan kita. Tidak semua permohonan kita itu merupakan satu kehendak Tuhan. Dan karenanya untuk dapat kita mengetahui kehendak dan keinginan Allah atas hidup kita melalui pergumulan yang kita bawa kepada Allah di dalam doa-doa kita, maka kita harus mendengar jawaban yang daripada Allah. Kita harus mendengar apa yang Ia kehendaki atas setiap pergumulan, atas setiap permohonan, atas setiap permintaan yang kita naikkan kepada Dia. Dan di dalam menantikan jawaban Allah itu, atas permohonan kita, kita perlu bertekun di dalamnya. Kita perlu bertekun di dalamnya. Sebagaimana murid-murid menanti di kota Yerusalem. Sebagaimana Hana menunggu jawaban Tuhan atas doa permohonannya kepada Allah. Sebagaimana janda yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang hakim yang lalim. Ketekunan merupakan sebuah faktor yang sangat menentukan untuk mengalami satu keberhasilan dalam menjalani sesuatu, termasuk di dalam doa kita. Ketekunan merupakan penentu kesuksesan yang bahkan terkadang lebih daripada ilmu atau modal yang kita miliki. Saya sangat terkagum kepada anak-anak kecil ketika meminta sesuatu kepada ayah dan ibunya, kepada orang tuanya, dengan gigihnya, dengan bertekunnya mereka untuk terus meminta. Walaupun memang harus diakui bahwa setiap apa yang diminta oleh anak-anak itu belum tentu benar. Tetapi yang pasti di sana bahwa mereka harus meminta. Mereka harus memohon sampai mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Kita belajar dari ketekunan itu. Ketekunan anak-anak kecil, bagaimana mereka memohon kepada orang tua. Demikian juga kita. Dalam menghadapi masalah, seringkali ketidaktekunan menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk kita menikmati janji-janji Tuhan. Saya ulang. Di dalam menghadapi masalah, seringkali ketidaktekunan menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk kita menikmati janji-janji Tuhan. Betapa seringnya kita mencoba sebentar, hanya berdoa beberapa waktu. Tetapi kemudian kita pun cepat merasa kecewa dan berhenti berdoa. Kita mau Tuhan menjawab dengan instan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Jika tidak, maka secepat itu pula kita meninggalkan Tuhan. Secepat itu juga kita tidak lagi berdoa. Bahkan sebagian orang mencoba mencari cara alternatif. Mencoba mencari jalan keluar yang lain. Akibat merasa kecewa kepada Tuhan.
Atau tidak jarang pula terlebih dahulu mencoba segala sesuatu baru mencari Tuhan. Atau dengan kata lain, nothing tulus. Kan gak rugi kalau berdoa. Coba aja berdoa. Tanpa disertai dengan satu keyakinan. Apa yang mereka minta itu Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Seringkali menjadi akar permasalahan. Selain tidak yakin, mereka pun sulit menerima kenyataan bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Untuk menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Waktu yang terbaik yang kita anggap benar hanya berpusatlah pada pandangan kita semata. Bukan lagi pada waktunya Tuhan. Tidak jarang pula orang malah hanya menganggap doa itu seperti mengirim paket permintaan semata. Ada perlu berdoa? Kalau sudah tidak ada lagi pergumulan, tidak berdoa. Kalau semua sudah berjalan dengan lancar, tidak lagi berdoa. Apa demikiankah doa? Padahal doa itu adalah merupakan sarana bagi kita untuk membangun relasi kasih dengan Tuhan. Saya ulang, doa itu adalah sarana bagi kita untuk membangun relasi kasih dengan Tuhan. Semakin rajin kita berdoa, hubungan kita semakin dekat. Dan karena semakin dekat kita dengan Tuhan, maka memudahkan kita untuk mengalami kepekaan akan suaranya. Semakin sering kita berdoa, semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya kita semakin peka akan suaranya. Yesus mengajarkan kita bagaimana besarnya kuasa doa. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah sebaiknya terus berdoa siang dan malam dengan tekun dan tanpa jemu-jemu. Bagaimana hendaknya kita tetap hidup dalam pengharapan dan tidak putus asa. Paulus dalam beberapa kesempatan menunjuk pada doa yang terus dilakukan siang dan malam. Dalam kerinduan untuk bertemu dengan para jemaat di Tesalonika dan melayani mereka. Dikatakan di sana dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Lihatlah bagaimana ketekunan dan kesungguhan Paulus untuk mendoakan jemaat di sana. Ini adalah menjadi satu gambaran, sebuah kegigihan dan ketekunan di dalam doa. Tidak hanya keyakinan dan ketekunan, tetapi juga disertai pengharapan yang berakar pada iman yang percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan oleh karenanya, bertekun dalam doa. Bertekun di dalam doa itu ada 3 hal yang ada di dalamnya, saudara. Pertama adalah doa dengan konsisten. Saya ulang, dalam bertekun di dalam doa ada 3 unsur yang ada di sana adalah pertama, doa dengan konsisten. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, tetaplah berdoa. Mengapa kita tetap berdoa? Saya sudah utarakan di atas bahwa doa itu adalah merupakan sarana untuk kita berelasi dengan Allah. Artinya bila kita tidak berdoa, maka relasi kita dengan Allah akan menjadi tersumbat, akan menjadi bermasalah. Bahkan seringkali kita mendengar adalah doa itu adalah nafas orang percaya. Nafas orang percaya. Berarti kalau tidak berdoa, kalau berhenti berdoa, megap-megaplah kita. Bahkan bisa menjurus kepada satu namanya kematian rohani.
membuat bisa rohani kita menjadi mati. Memang itu yang akan terjadi. Seperti ranting lepas dari pokoknya. Ranting tidak boleh lepas dari pokoknya. Ia harus nempel, dekat, melekat kepada pokoknya. Sebab kalau ranting lepas dari pokoknya, ia akan mengalami kekeringan. Ia mengalami kering, kerontang, dan mati. Demikian juga hidup kita kepada Allah. Bila kita tidak berelasi dengannya, bila kita tidak berdoa, maka kita akan segera lisut dan mati. Itu sebabnya kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Doa dengan konsisten agar kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yang kedua Bapak Ibu adalah berdoa secara kontinu. Terus menerus. Salah satu contoh yang sangat menarik di dalam perjanjian lama adalah Hana. Di mana ia adalah istri daripada Elkana, orang Efraim yang tinggal di Ramatayim Zofim. Di pegunungan Efraim, Elkana memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Penina adalah madu daripada Hana. Dan keluarga ini adalah keluarga yang suka beribadah kepada Tuhan. Penina punya anak, Hana enggak. Dan tiap-tiap tahun ketika mereka pergi ke Silo untuk beribadah dan menyembah Tuhan, mereka selalu membawa korban persembahan. Elkana memberikan bagian masing-masing kepada Penina dan anak-anak dan anak-anak laki-laki dan perempuannya. Hana hanya dapat bagian 1. Dan anehnya, tiap-tiap kali ketika mereka mau pergi ke Silo, Penina selalu menyakiti hati daripada Hana. Sehingga Hana itu menjadi gusar hatinya. Dan dicatat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 20 bahwa Penina ini memang secara sengaja untuk menyakiti hati Hana supaya hati Hana itu gusar tiap-tiap tahun. Apa yang terjadi kepada Hana? Hana hatinya menjadi pedih. Dia menangis. Dan ketika pada waktu Hana menangis, datang Elkana berkata kepada dia, "Hana, mengapa engkau menangis? Tidakkah cukup bagimu? Saya ini adalah suamimu, melebihi daripada 10 anak laki-laki." Waktu mereka ke Silo, dia datang kepada Tuhan. Dia mengutarakan kepedihan hatinya. Dia mencurahkan sakit hatinya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dari ini kita belajar jangan coba-coba secara sengaja menyakiti hati orang. Kalau dia balas langsung kepada kita, itu tidak masalah. Tetapi persoalan besarnya, kalau dia tidak ngomong tapi dia ngadu kepada Tuhan, repot itu Bapak Ibu. Repot itu. Perhatikan, Hana tidak membalas, hanya sekedar menangis. Dicatat di sana di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah terjadi tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga menangis dan tidak mau makan. Lalu ayat 9. Dikatakan pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana
sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Kemudian dia berkata di sana, bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Ia bernasar kepada Tuhan. Hana bernasar kepada Tuhan. Tuhan, ini anak kalau engkau berikan kepadaku, aku mempersembahkan kepadamu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada satu kalimat di sana bahwa sesungguhnya Hana itu kandungannya ditutup oleh Tuhan. Tuhan loh yang menutup kandungan Hana. Artinya gak punya anak lagi. Tetapi bagaimana kepedihan hatinya itu yang selalu membuat dia menangis. Akhirnya dia mengutarakan itu kepada Tuhan. Dikatakan ayat 12 di sana, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ketika Imam Eli mengamat-amati dia. Karena kepedihan hatinya dia enggak mampu berbicara dengan latah. Hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Tetapi hatinya itu betapa sedih, betapa pedih. Dikatakan di sana ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 16. Janganlah hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Lama saudara, dia berbicara. Dan dikatakan terus menerus, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Imam Eli berkata begini, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Satu malam kemudian, sebelum mereka kembali ke kampung halaman mereka dari Silo, mereka datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan di sana. Dan kemudian mereka pulang. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana. Dicatat di dalam ayat yang ke-19. Bagian B. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Doa yang terus menerus yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan doa yang dinaikkan itu bukan untuk memuaskan dirinya, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka doa itu akan dijawab dan diberikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri Hana? Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamai anak itu Samuel, Nabi Samuel. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa yang diminta kepada Tuhan untuk mempermuliakan namanya secara terus-menerus, Tuhan akan jawab dan Tuhan akan berikan. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami satu pergumulan yang hebat, mungkin itu sampai memedihkan hatimu. Hari ini ambil satu keputusan untuk terus datang kepada Tuhan,
menceritakan itu kepada Tuhan secara terus-menerus. Jangan berhenti. Ada waktunya Tuhan akan berkata kepadamu seperti Nabi Eli berkata kepada Hana, pergilah, Tuhan menjawab, memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Apa yang engkau minta juga dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan kepada Dia untuk mempermuliakan namanya, Tuhan akan berikan kepadamu. Yang ketiga saudara adalah doa persisten. Doa dengan persisten. Doa persisten itu adalah doa dengan gigih. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Yaitu adalah janda dan hakim yang lalim. Suatu kali ketika pada waktu janda itu datang kepada hakim yang lalim untuk membela hak-haknya. Memang janda ini sebagai figur yang tertindas, diperlakukan tidak adil. Dan hakim sebagai figur yang lalim. Dalam kisah ini janda diceritakan terus memohon kepada hakim yang lalim agar haknya dibela. Sementara hakim itu bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Dan sikapnya arogan dan lalim. Gambaran pribadi si hakim sudah tentu menolak permohonan janda itu. Tetapi lihat, janda ini tiada jemu-jemu untuk berjuang dengan gigih. Kegigihan menunjukkan bahwa ia masih menaruh harapan agar permohonannya dikabulkan. Tidak ada kegigihan kalau tidak ada pengharapan. Hanya orang yang memiliki pengharapanlah yang akan menjadi gigih. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, apa yang sedang kita minta, apa yang kita mohon, kita akan gigih. Karena kita tahu Tuhan pasti menjawab itu. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Dikatakan ayat yang ke-6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jika hakim yang lalim saja bisa luluh terhadap permohonan tidak jemu-jemu, dan pada akhirnya mau mengabulkan permintaan si janda, bagaimana mungkin Tuhan tidak begitu penuh kasih setia, tidak mendengarkan seruan itu? Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan yang penuh kasih dan adil akan selalu membenarkan anak-anaknya. Yang siang dan malam berseru, akan selalu memperhatikan setiap anaknya. Yang terus datang dengan kerinduan dan kasih untuk berbicara dan mendengar suaranya tanpa henti. Tanpa terpengaruh oleh apapun, dan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Dia tidak pernah berbahagia melihat kita menderita. Doa secara gigih bukan doa yang bertele-tele. Doa yang dipanjatkan terus-menerus siang dan malam bukan doa yang bertele-tele. Tetapi doa oleh iman. Doa yang gigih. Bukan pula doa yang hanya dilakukan karena ada permintaan dan kebutuhan. Tetapi menjadi sebagai dasar, sarana bagi kita untuk membina hubungan dengan Tuhan. Sejauh mana kita bergantung dan mengandalkan Tuhan, akan terukur dan terlihat dari kesetiaan kita bertekun di dalam doa. Sebagaimana Paulus mencatat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, bersukacitalah, maaf sekali lagi saya ulang, senantiasa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ada kalanya jawaban Tuhan tidak akan segera datang. Mungkin waktunya belum tepat,
Mungkin Tuhan ingin menguji keteguhan dan ketekunan kita. Tapi pada saatnya Tuhan akan menolong dan memberkati kita sesuai janji-janjinya. Itulah sebuah kebenaran yang sifatnya pasti. Karena itu, hindarilah ketidaksabaran yang bisa mengarahkan kita kepada rupa-rupa kesesatan ketika kita memilih untuk mencari alternatif atau jalan pintas yang bisa membinasakan. Adalah jauh lebih penting untuk membina hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan sarana untuk itu adalah melalui doa. Bertekun dalam doa. Doa dengan konsisten, tetap berdoa. Doa dengan kontinu, tidak jemu-jemu, siang dan malam. Doa dengan persisten, dengan gigih, tidak akan pernah sia-sia. Paulus mencatat dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan setia. Saya ulang. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bertekunlah dalam doa. Constantly in prayer. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita dengan sungguh merindukan kehadirannya. Mari kita bertekun di dalam doa. Doa yang dinaikkan dengan konsisten. Doa dengan kontinu. Doa dengan persisten. Tidak sia-sia. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta seturut kehendak-Nya. Tuhan akan memberikan janji-Nya bagi kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bila kita berserah kepada Dia dan Roh-Nya bekerja di dalam hidup kita. Saat hidupku berserah, Roh-Mu bekerja. Oh, saat hatiku menyembah, mujizatnya Yesus jawaban hidupku. Kau tak pernah berdusta. Di baitmu yang sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sana yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai yang beri.
janji yang tak berubah. Ku temukan di dalam-Mu kemenangan sempurna. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku dipulihkan. Oh, hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai. Oh, di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku beralihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai yang tak beri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada kalanya bahkan sering pergumulan yang hebat di dalam diri kita. Sepertinya kita ingin cepat mendapatkan jawaban. Tetapi masa dan waktu adalah di dalam tangan Tuhan. Yang mengenal kita, Ia tahu apa yang kita butuhkan. Ia tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia juga tahu dan mengenal kapan Ia akan berikan apa yang kita minta kepada Dia. Ketika kita menunggu dan menanti, setiap jawaban yang Allah ingin berikan kepada kita, di dalam setiap permohonan, bahkan dalam setiap janjinya, hal yang perlu ada di dalam diri kita. Bertekun di dalam doa. Nantikan Dia di dalam doa. Doa dengan konsisten. Tetap berdoa. Dan terus menerus. Tiada jemu-jemu berdoa. Gigih. Doa persisten. Pada waktunya. Ada kronos, ada kairos Tuhan di dalam hidupmu. Ada masa dan waktu Tuhan. Ia berikan kepada engkau apa yang engkau minta kepada Dia. Ada waktunya Tuhan menjawab engkau. Dan setiap jawaban Tuhan atas setiap permohonanmu tepat pada waktunya. Ia tidak pernah mengulur-ulur apa yang engkau minta kepada Dia. Ia tidak pernah mengulur-ulur apa yang Ia janjikan bagimu. Pada waktunya. Itu adalah suatu kepastian. Kepastian. Pasti setiap janjinya bagi engkau. Ya genapi. Dia adalah Allah yang setia. Bila engkau bertekun di dalam doa. Tetap berdoa. Terus menerus berdoa. Gigih
gigih di dalam doa. Semakin dekat denganmu, semakin dekat dengan Engkau. Tuhan semakin dekat dengan Engkau di dalam doamu. Dan di sana Engkau menemukan apa yang Tuhan kehendaki bagimu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami terus menanti dan menanti sampai Tuhan menjawab kami dan memberikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan, sebagaimana Engkau berjanji kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu, bahwa Engkau menjanjikan pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Engkau berikan kepada mereka tepat pada waktu. Demikian juga kami, setiap pribadi yang sedang menanti Engkau, menanti jawaban-Mu, memberikan kepada kami apa yang kami minta kepadamu, seturut kehendak-Mu dan pada waktu-Mu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, hari ini kita telah ibadah secara online. Minggu tanggal 24, ibadah dapat diikuti secara online lewat akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Doa kontemplasi dan meditasi akan diadakan selama 10 hari, dimulai pada tanggal 21 sampai 31 Mei 2020. Dan khusus pada tanggal 21 Mei akan diadakan pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja MDC Pangkal Pinang. Dan pada tanggal 22 sampai 30 Mei 2020 akan diadakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Seluruh kegiatan Gereja MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan kesan, doa maupun ibadah, dapat diikuti secara online melalui akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang dan aplikasi MDC Pangkal Pinang. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, dan aplikasi MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
selamanya kau ajaib bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana ada. Semua karena kebaikan-Mu kami hidup sebagaimana ada hari ini. Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau adalah Allah yang hebat di dalam hidup kami. Yang tidak pernah terlambat di dalam untuk memberikan setiap apa yang kami minta kepadamu. Tidak pernah terlambat apa yang Engkau janjikan bagi kami. Tidak pernah Engkau ulur-ulurkan waktu untuk menjawab, memberikan kepada kami apa yang kami minta kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bertekun di dalam doa, untuk membangun relasi kami dengan-Mu, relasi yang penuh kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah oleh kekuatan daripada-Mu, Engkau berikan bagi kami, untuk kami terus berdoa, untuk kami tetap berdoa dan gigih di dalam doa. Roh Kudus yang membantu kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk itu. Kami percaya Engkau berikan itu bagi kami. Engkau menyediakan berkat-Mu bagi kami. Engkau memelihara kami. Engkau menjaga kami. Engkau memimpin kami. Engkau menuntun kami dari waktu ke waktu. Dan karenanya kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Bapa yang kekal, memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.